kepada pemateri pertama, kepada Bapak Faisal, Dr. Faisal Rahmat MA. Beliau merupakan dosen BKPI UIB Ummul Qura sekaligus praktisi PK2M Bogor yang aktif dalam pengembangan pendidikan, pembinaan karakter, serta kajian psikologi dan kesehatan mental dalam lingkungan pendidikan. Pada webinar kali ini, beliau akan menyampaikan materi dengan tema implementasi 4 pilar kebangsaan bagi kesehatan mental di dunia pendidikan tinggi. Kepada Bapak Dr. Faisal Rahmat MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wabarakatuh. wa yassiri amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dan saya memberikan rasa hormat kepada Pak Dewan, ya DPRD, ya Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ulil Albab, SPSI, ya, dan yang kedua adalah Bapak Dr. Arijul Manan, ya, perwakilan dari ISMI Orda Kota Bogor. Ya, terima kasih Bapak para narasumber yang bersedia hadir di webinar kami. Baik, dengan ini saya akan mempresentasikan ataupun membawa materi tentang implementasi 4 pilar ya kebangsaan bagi kesehatan mental di dunia pendidikan tinggi. Ya tentu sekarang di dunia pendidikan ya terutama kampus ya banyak sekali ya orang-orang ataupun terutama di sini adalah sivitas akademika maupun mahasiswa itu ada miss ya, ada misunderstanding, ada miscommunication dan sebagainya. Nah, dengan adanya miss ini maka muncullah ya muncullah gangguan pada pola pikir ya, kemudian persepsi terutama ya dalam hal ya menjawab suatu tantangan yang ada di dunia ini, khususnya kampus ya. Nah, topik saya mengangkat kesehatan mental ya banyak sekali ya para mahasiswa ya yang mengalami gejala gangguan mental ya. Pertama pada saat ya dia melakukan bimbingan akademik ya maupun bimbingan skripsi ya dan sebagainya. Ya, nah gangguan mental ini biasanya dipicu ya oleh oleh stres akademik. Yang pertama ya para mahasiswa ini ya banyak ya yang menghindari ya interaksi ya dengan dosen pembimbingnya ya, apalagi dosen pembimbingnya itu saklek. Nah ini juga ya sangat mempengaruhi ya proses komunikasi yang dibangun ya oleh kalangan sivitas akademika. Nah, kaitannya dengan 4 pilar ini ya dengan kesehatan mental ya, yang pertama adalah ya landasan strategis ya, itu menjadi pilar kokoh dalam membentuk kepribadian yang tangguh ya menghadapi tekanan akademik. Nah, dalam hal ini ya kampus ya harus berupaya untuk membangun ya ketahanan ya, untuk membangun ketahanan mental ya bagi sivitas maupun bagi mahasiswa ya. Nah, untuk sivitas itu harus diberikan edukasi terutama bagaimana untuk memahami ya upaya mahasiswa dalam ya mengerjakan ataupun melaksanakan tugasnya, terutama tugas perkuliahan sampai dengan dia menyelesaikan skripsinya. Nah, banyak hal yang tidak
dipahami ya oleh Sivitas Akademika itu bagaimana dia bisa menghargai ya segala upaya ya bimbingan ya yang ditempuh oleh mahasiswa ya khususnya bimbingan skripsi. Nah, kaitannya dengan empat pilar itu bagaimana seorang mahasiswa terutama mahasiswa itu memiliki kepribadian yang kokoh. Artinya kepribadian kokoh di sini seberapa besar mahasiswa itu memiliki komitmen, memiliki motivasi, dan dia siap menanggung resiko, ya resiko segala kesulitan yang ada di dunia pendidikan, ya. Nah itu, jadi bagaimana dia bisa menghadapi dosen, ya artinya disitulah diuji daya juang mahasiswa untuk ya memperjuangkan ya skripsinya, memperjuangkan tugas kuliahnya supaya ya dia memperoleh ya apresiasi dari belajar ya yang inklusif, harmonis, ya ramah emosional, ya dan minim kecemasan. Artinya eh, di sini bagaimana Sivitas Akademika itu membangun suasana pembelajaran yang harmonis ketika seorang dosen itu ataupun Sivitas Akademika itu ya membangun interaksi yang interaktif, ya interaksi yang efektif, ya kemudian interaksi yang sangat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, ya. Nah, kemudian ada ramah emosional. Nah, di sini bagaimana mahasiswa itu mampu menahan diri, ya. Artinya di sini mengajarkan mahasiswa itu supaya dia ya memiliki kesabaran, ya memiliki keuletan dan tekad yang kuat dalam hal melaksanakan pembelajaran dan memenuhi ya tugas yang diberikan oleh dosennya, ya. Oke, kemudian kecemasan, artinya ketika mahasiswa itu mampu mengendalikan diri, menahan diri, maka otomatis rasa cemas itu akan berkurang, ya. Kemudian berikutnya adalah pencegahan stres, yaitu mengurangi tekanan kurikulum dan interaksi sosial negatif, ya, negatif melalui kesadaran nilai bersama. Ya, artinya mengurangi tekanan kurikulum, artinya maksudnya tekanan kurikulum ini beban SKS, ya, beban SKS yang mahasiswa itu harus penuhi, ya, apalagi mahasiswa itu ya diselingi oleh kegiatan organisasi. Nah, disinilah tantangan mahasiswa itu mampu mengelola waktu, terutama manajemen waktu, ya supaya antara tugas kuliah ya dengan organisasi itu bisa berjalan seimbang, ya, jadi tidak berat sebelah, ya. Artinya ya bagaimana mahasiswa itu bisa mengelola aktivitasnya dengan baik, ya. Kemudian interaksi sosial, jelas interaksi sosial negatif, ya, artinya interaksi sosial negatif ini apabila antara kedua belah pihak, antara dosen dengan mahasiswa itu tidak terbangun chemistry-nya, tidak terbangun pengertiannya dan pemahamannya apa yang saling dibutuhkan, ya, apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa maupun dosen, ya. Kemudian jadi kesadaran, ya, jadi artinya kalau kesadaran ini udah gabung ini tidak bisa ada nama ente dieksplor, ya tidak bisa dieksplor, maka yang terjadi adalah miskomunikasi dan misunderstanding itu sendiri. Kemudian berikutnya, ya, berikutnya adalah Pancasila, ya, moral, ya, empatik, ya. Jadi adanya support grup gotong royong, ya, artinya mengaplikasikan esensi nilai sila kemanusiaan, ya, yang dan keadilan sosial dalam membentuk dukungan sebaya, ya, yaitu berbasis gotong royong. Ya, artinya ketika ada masalah, ya, antara mahasiswa dengan dosen, ya sebaiknya
itu diselesaikan secara bersama, jangan sampai menimbulkan kesan yang tidak baik ya. Misalkan kalau mahasiswa dia kurang sreg sama dosennya, ya langsung aja bicarakan dengan dosennya supaya nanti dosennya bisa mengevaluasi dirinya. Kemudian bisa bersama-sama ya melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Artinya antara mahasiswa dan dosen sama-sama untuk menciptakan karya yang bisa digunakan oleh masyarakat pada umumnya ya. Kemudian kemudian konseling kampus merata, artinya di sini diperlukan konseling kampus yang merata, artinya ya antara dosen dan mahasiswa itu saling mengingatkan ya, saling mengevaluasi ya segala aktivitas ataupun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa itu sendiri maupun dosen itu sendiri, terutama dalam menghadapi dinamika masyarakat ya. Kadang-kala masyarakat pada saat melakukan penelitian, pada saat momen penelitian maupun di masyarakat, ada masyarakat yang welcome, ada masyarakat yang tidak welcome. Nah, bagaimana kita menghadapi masyarakat yang tidak welcome? Yaitu kita harus ada dialog, harus ada interaksi yang aktif sehingga tujuan kita melakukan suatu kegiatan itu bisa dipahami oleh masyarakat sekitar dan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi tujuan untuk konseling kampus ini supaya ya memberikan layanan kesehatan emosi yang inklusif ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ya dari segi Undang-Undang 1945 dan keamanan dan kesejahteraan. Nah, ini yang pertama adalah kebijakan yang adil. Ya, artinya menjamin kesetaraan hak mahasiswa atas kesejahteraan psikologis ya melalui regulasi kampus yang transparan dan protektif. Ya, artinya di sini ya para pemangku kebijakan terutama rektorat ya harus menerapkan kebijakan yang adil dan merata. Artinya kebijakan ini itu dirasakan oleh semua pihak ya, tidak hanya dari pihak mahasiswa tapi pihak dosen ya, serta kebijakan dalam hal ya memberikan kesejahteraan psikologis. Nah, terutama dalam hal memberikan keringanan bagi mahasiswa yang tidak mampu ya, sehingga mahasiswa yang tidak mampu ini mendapatkan dispensasi untuk menyelesaikan skripsinya atau tugas akhirnya gitu. Nah, ini yang dinamakan kebijakan untuk psikologisnya ya. Jadi kalau kampus itu tidak berikan keringanan, maka yang terjadi adanya tekanan psikologis, dan ketika tekanan psikologis itu memuncak, maka ya yang terjadi adalah gangguan perilaku dan akhirnya berimbas kepada kesehatan mentalnya ya. Kemudian anti bullying, jadi mensosialisasikan bahwa kampus itu tidak ramah tidak ramah dengan bullying ya. Artinya kampus itu anti bullying ya. Pada saat orientasi mahasiswa baru, nah itu harus ada iklim atau situasi yang harmonis yang dibangun dengan rasa kekeluargaan, sehingga mahasiswa baru merasa nyaman ketika dia masuk kuliah, ketika dia merasa diperhatikan oleh sivitas akademik, kemudian apa yang dibutuhkan mereka itu bisa dipenuhi oleh sivitas akademik, dan tidak ada kecenderungan untuk ngebully ya. Artinya ngebully ini baik itu verbal maupun non verbal. Nah, seperti itu. Kemudian untuk dari sudut pandang NKRI yaitu stabilitas belajar ya. Ya, jadi terciptanya harmonisasi kampus yang sehat, yaitu kesadaran akan kesatuan bangsa, ya itu diwujudkan dalam penguatan stabilitas iklim, ya akademik, ya itu lingkungan yang bebas, ya dan anarki sosial, ya artinya kalau kampus ya menerapkan kebijakan yang adil, yang orientasinya itu mencapai kesejahteraan bersama, maka tidak ada tuh keributan, tidak ada itu anarkis dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah orientasi ramah, ya. Maksudnya itu masa pengenalan mahasiswa, ya, yang baru mengutamakan edukasi, ya, kehangatan, ya, dan persaudaraan, ya. Artinya
semua sivitas akademi harus turun ya, harus turun bersama mengenalkan program prodinya, ya mengenalkan keunggulan prodinya, ya sudah menyapa mahasiswa baru, menganggap mahasiswa baru sebagai keluarga, ya bukan hanya aset pendidikan bukan, tapi sebagai keluarga, ya kemudian merangkul mahasiswa yang juara, yang punya potensi untuk meningkatkan rating kampus dan sebagainya. Nah, ini yang namanya orientasi ramah. Kemudian tanpa senioritas, jadi menghapus ya budaya intimidatif, ya yang lama untuk membangun relasi yang horizontal ya dan suportif ya. Jadi eh, menghilangkan tuh budaya senioritas. Jadi ketika sivitas akademika juga sama di kalangan dosen, ya janganlah senioritas itu diberlakukan gitu. Ya, artinya yang senior itu merangkul yang junior itu menghargai dan menghormati senior. Nah, kalau itu terjadi, maka munculnya sinergitas di kalangan sivitas akademika. Ya, dan itu nanti orientasinya apa? Orientasinya kampus itu mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan kampus itu akan lebih mudah dikenal masyarakat ya dan lebih dikenal di dunia internasional, bahkan memajukan kampus itu di kancah internasional ya melalui penelitian sivitas akademika dan pengabdian masyarakatnya itu bersama mahasiswa dan dosen. Nah, ini senioritas. Kemudian dari sudut pandang Bhinneka Tunggal Ika itu yang pertama adalah merayakan keragaman. Jadi kesehatan mental yang inklusif dikelola secara seksama ya dengan menghargai latar belakang yang berbeda ya, latar belakang suku agama yang berbeda. Jadi tidak ada dikotomi, tidak ada monopoli dalam hal ya menjaga interaksi, menjaga komunikasi dan melestarikan budaya Tunggal Ika ya. Artinya tidak ada pembatasan ya, tidak ada pembatasan suku, tidak ada perlakuan yang berbeda antar suku yang berbeda dan sebagainya. Nah, ini kampus bila kalau seperti ini dia sudah menerapkan Bhinneka Tunggal Ika ya di dalam kesehariannya. Kemudian penyediaan ruang aman ya bagi mahasiswa untuk merealisasikan diri yang bebas dan dari stigma ya, dan diskriminasi sosial. Artinya mahasiswa diberikan panggung untuk menunjukkan potensi dirinya, untuk menggali potensinya dan mengeksplor potensinya supaya nanti ketika dia lulus ya kampus tidak kerepotan dalam mencari rekomendasi atau stakeholder tempat di mana mahasiswa itu berkarir. Jadi nanti ketika mahasiswa itu punya potensi menggali sendiri dan otomatis mahasiswa itu akan memiliki kreativitas. Ya dengan adanya kreativitas maka dia tidak harus bergantung dengan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kampus. Dia bisa berdiri sendiri, ya bisa mengeksplor kemampuan secara mandiri. Ya. Kemudian membangun harmoni dalam perbedaan, artinya membangun keharmonisan ya di dalam berbagai perbedaan ya etnik dan sebagainya. Ya. Baik demikian ya atas pemaparan saya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal Rahmat MA atas pemaparan yang sangat komprehensif mengenai pentingnya 4 pilar kebangsaan dalam membangun kesehatan mental mahasiswa dan sivitas akademika. Baik, langsung saja tanpa panjang lebar, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Ulil Albab, SPSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mas. Gimana Saya kabarnya Mas Bapak? Alhamdulillah. Baik, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Subhan, gimana Alhamdulillah. kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Baik, langsung saja kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Ulil Albab SPSI.
Izin membacakan CV-nya Bapak. Beliau saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Komisi C, Daerah Pemilihan Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara. Dengan pengalaman dalam bidang pelayanan masyarakat dan kebijakan publik, beliau aktif mengawal pembangunan daerah serta penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan materi yang berjudul Implementasi 4 Pilar Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat di Era 5.0. Kami beri waktu 20 menit ya Bapak untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak Ulil Albab SPSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator Mas Subhan dan juga para narasumber yang saya hormati, yang saya banggakan. Ada sahabat saya, Pak Dr. Faisal Rahmat. Ini dulu teman kuliah saya dulu ini waktu S1 ini. Sekarang sekarang saya masih berjuang untuk semester 1 S3, beliau sudah doktor ini. Terima kasih Dr. Faisal dan juga ada Dr. Arizul Manan, SS, MHI. Terima kasih Ya, Pak Dokter. sami-sami saking Jeporo kulo. Loh, Jepara mana, Dok? Bang Sri. Waduh, tetangga kita. Oke, nanti saya minta nomornya ke Dokter Faisal ini. Monggo. Ya, ya. Dulu kalau kita di kuliah akrabnya manggilnya Mas Ical. Tahu sekarang masih populer dengan sebutan. Terima kasih dan juga peserta diskusi webinar kita pada pagi hari ya saya banggakan, saya muliakan. Dan juga tentunya kepada HISMI, kepada Pusat Kajian Komunikasi Media Bogor yang saya hormati, saya bangga. Tentunya saya mengucapkan terima kasih atas undangan kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya mendapatkan materi untuk menyampaikan terkait kaitannya 4 pilar kebangsaan kita bagi masyarakat di era digital 5.0 ini yang semua kita tahu pasca utamanya adalah pasca COVID kemarin, percepatan di digitalisasi, di teknologi, dan juga sebarannya ini luar biasa masif. Saya kira hampir semua sektor kehidupan, hampir semua bidang tidak bisa lepas dari apa namanya dengan eh, perkembangan teknologi digitalisasi ini. Baik, langsung saja slide berikutnya. Tantangan digitalisasi di era 5.0 ini harus transformasi semakin terbuka, batasan antara wilayah, antar daerah, antar negara juga semakin bisa dibilang sekarang semakin tidak ada karena apa yang terjadi hari ini, apa yang di daerah benua manapun bisa kita ketahui, bisa kita dengar, bisa kita lihat secara real time. Tentunya tantangan-tantangan dan kemudahan-kemudahan itu memberikan apa namanya yang itu menjadi kesepahaman, menjadi kemufakatan kita semua. Nah, oleh para founding fathers kita setelah merumuskan apa yang namanya Pancasila yang kita sejak dini pun sudah mulai dikenalkan dan semoga ke depan Pancasila ini terus menjadi dasar ideologi kita sehingga ini menjadi identitas, ini menjadi benteng di era-era disrupsi digitalisasi ke depannya. Eh, Memang sekarang apa namanya anak-anak bahkan anak-anak TK, anak SD saya juga rasa prihatin ini Pak Dr. Arizul Manan ini apa namanya akses orang tua untuk memberikan gadget kepada anak-anaknya ini kan luar biasa. Nah ini tentunya
bagi kita semua sebagai ulama, sebagai pendidik, sebagai tokoh agama, sebagai tokoh masyarakat, dan juga tentunya ada pemerintah untuk bisa membatasi akses-akses digitalisasi ini kepada utamanya kepada anak-anak, kepada remaja sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Kemarin saya dengar pemerintah juga akan melakukan pembatasan terhadap terutamanya adalah akun-akun sosmed, tapi saya belum melihat sejauh mana efektivitasnya pemberlakuannya sampai dengan saat ini. Nah, ini menjadi tantangan kita semua. Digitalisasi memberikan banyak kemudahan, memberikan banyak kita membuka banyak wawasan cakrawala kita, tapi di sisi lain dampak-dampak negatifnya tidak juga jauh mengerikan kalau kita tidak memiliki filter, kita tidak memiliki benteng, kita tidak memiliki panduan yang kuat dan kokoh. Eh, Berikutnya, Pancasila saring sebelum sharing, saya kira ini harus menjadi apa namanya kode etik kita semua ya, harusnya begitu, karena kalau kita mengikuti sosial media, apalagi akun-akun yang anonim lah istilahnya buzzer itu ya kadang apalagi dengan perkembangan kecanggihan IA ini kita bisa mengedit orang, bisa ya itu antara real atau itu rekayasa IA ini kadang kita sulit untuk membedakan. Kalau dulu hanya soal soal narasi-narasi, tapi sekarang sudah berbentuk gambar, sudah berbentuk visual, sudah berbentuk suara. Nah, ini sangat mengerikan kalau kita tidak memiliki kesadaran literasi digital yang kuat, literasi digital yang eh, berikutnya adalah etika ruang digital. Nah, ini isu utama. Beberapa waktu lalu eh Komdigi juga sudah membuat apa namanya ini terkait dengan perlindungan ya, perlindungan hak asasi manusia digital. Konsep ini mencakup beberapa elemen utama yang sangat relevan pada saat ini, yaitu adalah soal perlindungan HAM secara digital, terutama misalnya soal cyberbullying, soal apa namanya kebebasan berekspresi, kemudian apa namanya perlindungan dari perundungan, ke soal hak-hak data pribadi. Halo, Pak Moderator masih dengar suara saya? Dengar, Pak? Anu slide-nya nggak muncul ya? Ya, Pak. Masih Pak. Ya, ya Masih tapi nggak. kedengaran. Oh ya, tapi nggak apa-apa. Ya tadi saya ini bersama pemerintah kita mendorong untuk penerapan beberapa konsep utama terkait dengan kaitannya adalah konstitusi digital, yaitu adalah perlindungan hak asasi manusia secara digital, yaitu menjamin hak-hak privasi data, kebebasan berekspresi tanpa sensor berlebihan. Nah, ini kita semua tahu eh, apa apa ya namanya ya beberapa podcast, akun podcast kritik yang terlalu anu kadang suka di itu ya di apa namanya di take down lah gitu. Nah, ini kita mendorong supaya perlindungan HAM di antaranya adalah kebebasan berekspresi tanpa sensor yang berlebihan dan juga tadi cyberbullying. Kedua adalah harapan kita partisipasi publik ini bisa semakin meningkat, yaitu
Slide ke berikutnya, Mas. Undang-Undang 45 Konstitusi Digital ya, masyarakat didorong untuk memahami hak dan kewajiban digital sesuai dengan konstitusi negara. Tadi sudah saya singgung kaitannya dengan perlindungan hak privasi data dan juga kebebasan berekspresi. Kemudian literasi hukum dan Undang-Undang ITE menumbuhkan kesadaran hukum agar lebih bijak, tanggung jawab, menghormati hak privasi orang lain, dan juga tidak terjebak dalam perundungan cyberbullying tadi. Dan juga kami eh, mendorong juga untuk partisipasi publik kaitannya dengan pemanfaatan digitalisasi ini. Jadi sekarang sudah saya lihat sudah sangat luar biasa. Banyak sekali sekarang podcast-podcast influencer-influencer ya sudah mulai memiliki awareness, memiliki kesadaran yang tinggi terkait dengan politik, terkait dengan kehidupan sosial, terkait dengan pengawasan dari sisi anggaran, terkait dengan pengawasan dari sisi pembuatan undang-undang dan lain sebagainya. Saya kira ini bagus, cuma memang harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab dan juga yang konstruktif tentunya untuk menjaga soliditas dan kesatuan sesama anak bangsa ini. Berikutnya. NKRI Persatuan Tanpa Batas, saya kira kita semua sepakat bahwa empat pilar kebangsaan kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI ini dan juga ini adalah bagian dari satu kesatuan dan juga Bhinneka nanti satu kesatuan karena NKRI ini sebagai ibaratnya sebagai adalah ruang kita, wilayah kita. Kalau kita punya Pancasila, punya undang-undang, punya konstitusi, tapi kalau uh, geografi ruang lingkupnya nggak ada ya kita tidak bisa tumbuh berkembang. Untuk itu karena NKRI ini adalah sebuah pilihan pada para founding fathers kita dan juga konstitusi kita bahwa negara kita adalah berpeluk negara kesatuan, bukan negara federal atau negara-negara yang lain, tapi adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dengan menjadikan ruang digital sebagai sarana inklusi dan pemersatu nasional. Bersama-sama, marilah kita hindari polarisasi politik, sentimen SARA, dan juga provokasi yang bisa memicu perpecahan di dunia nyata. Nah, ini biasanya kalau di momen-momen ajang-ajang politik ini, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, nah ini bisa ruang digital ini bisa menjadi ruang pertaruhan yang bisa menjadikan antar sesama warga, sesama pendukung ini bisa terjadi polarisasi dan harapannya ke depan ini bisa menjadi kesadaran kita semua untuk saling memahami, saling menghormati, meskipun kita berbeda, tapi kita tetap satu bangsa dan satu negara. Berikutnya, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. Baik di dunia nyata maupun di dunia virtual, di dunia daring, kita harus menghargai keberagaman pendapat, suku, ras, agama, kita berinteraksi juga secara bertanggung jawab. Ini adalah rasa tanggung jawab eh, tanggung jawab tidak hanya secara lisan tapi juga secara virtual, yaitu secara kalau di daring kan jempolnya harus dijaga lah kalau begitu. Mari bersama-sama kita jadikan forum digital ini sebagai forum yang sehat, yang inklusif, dan mengutamakan diskusi yang konstruktif, bukan diskusi yang saling menjelekkan, saling menjatuhkan, saling menegasikan. Nah, ini marilah kita bersama-sama kita jadikan ruang digital kita menjadi ruang yang sehat dan konstruktif. Untuk itu kami mengajak, marilah bersama-sama kita melestarikan budaya saling menghargai, saling gotong royong, dan juga pemanfaatan teknologi ini untuk
kita mengkampanyekan, mensosialisasikan produk-produk yang ada, produk-produk Nusantara bisa dikenal secara lebih luas di eh, dunia luar. Saya kira ini eh, kita sudah memulai, misalnya kalau beberapa kawan kita yang ada di pemerintah untuk melakukan luar negeri juga mewajibkan untuk menggunakan pakaian apa namanya, misalnya batik kalau dulu. Nah, sekarang tentunya kita harus di dunia virtual pun, di dunia digital, di dunia maya pun kita harus berani untuk menunjukkan identitas dan keunikan produk-produk yang ada di dalam negeri kita. Saya kira ini sebagai ringkasan pilar kebangsaan kita ada Pancasila, tata kita adalah tadi hoax dan degradasi nilai moral. Aksi nyata yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita terus untuk menjadikan etika moral Pancasila sebagai penyaring konten negatif, kemudian kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Konstitusi Negara adalah kita tadi sudah digagas di Undang-Undang ITE untuk perlindungan terkait hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan akses, partisipasi publik. Nah, itu harapannya bisa diterapkan secara lebih maksimal. Kemudian tantangannya bagi NKRI terkait dengan digital adalah polarisasi politik dan konflik SARA yang kalau itu tidak di-maintain dengan baik itu bisa berpotensi untuk mendegradasi kesatuan dan persatuan kita sebagai satu bangsa dan satu negara. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, intoleransi dan radikalisasi. Ini masih beberapa saya lihat di sosial media kalau intoleransi agama saya kira sudah mulai rada lumayan lah ya. Tapi antar golongan ini golongan politik, golongan apa namanya perbedaan ormas ini kadang malah lebih tajam ini. Nah, tentunya dengan kesadaran, dengan pilar kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika bisa lebih diminimalisir dan kami mengajak mereka bersama-sama kita melalui media digital ini kita harus terus menghargai dan mengamalkan pluralisme. Eh, saya kira itu Mas Dr. Faisal sebagai pengantar ya. Monggo nanti masih ada waktu kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi, tanya jawab, sharing, bertukar pikiran. Monggo. Terima kasih. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ulil Albab SPSI atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan inspiratif. Bapak atau Ibu dan rekan-rekan peserta yang kami hormati, kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab yang pertama. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan mengangkat tangan virtual atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan mencantumkan nama dan instansinya. Baik, yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, silakan teman-teman bertanya. Ya, mungkin bisa saya bertanya, Pak Dokter. Pak Dokter Rizo dan Dokter Rahmat atau Pak Dewan. Boleh saya bertanya? Iya, Boleh, silakan. silakan Pak. Silakan Pak. Ya, nama saya Audrey dari instansi Muhammadiyah Kota Bogor. Yang ingin saya konfirmasi atau mungkin ada sedikit pernyataan atau pertanyaan saya kepada Bapak Dewan khususnya terkait dengan yang tadi Pak Dewan sampaikan. Yang ingin saya konfirmasi di masa yang sekarang ini, masa di mana
transparansi dan digitalisasi yang telah disebutkan itu marak, eh, ada satu yang menggelitik bagi saya kala sosok tokoh-tokoh nasional kita sudah tidak dihargai lagi oleh masyarakat dengan membuat paradok-paradok yang seperti itu. Yang mungkin yang sekarang lagi tenar di masyarakat adalah MBG, Muhammad Bahlil, Wulandeng katanya gitu kan. Itu kan sebenarnya kan sebuah paradok-paradok yang mana merendahkan institusi anggota dewan, institusi para pemerintah kita gitu. Seakan-akan tidak ada harganya lagi gitu kan, dengan kekecewaan-kekecewaan masyarakat pada masa yang sekarang ini. Kira-kira menurut Pak Dewan, bagaimana kita dari kalangan pendidik lah, karena saya dari kalangan pendidik, untuk menetralkan hal-hal tersebut sehingga wibawa dari pemerintah tetap ada gitu. Terima kasih. Baik, silakan kepada Bapak Olel Albab ditanggapi pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Audrey atas respon dan tadi tanggapannya. Saya kira memang itu adalah bagian dari ekspresi masyarakat kita ya, bagian ekspresi dari masyarakat untuk menyampaikan. Kadang kan masyarakat ini kan juga kreatif, unik, cerdas, dan semuanya lah ada lah ya. Kadang kita menyampaikan kritik melalui satir gitu, melalui video-video yang kayak Mas Bahlil apa tadi disebut, Mas Bahlil Gandeng atau apalah lain sebagainya. Saya kira itu sejauh sejauh terus Dok, diganti misalnya organ tubuhnya dengan hewan tertentu, saya kira itu berlebihan. Dan saya kira yang bersangkutan juga memilih hak untuk untuk mempermasalahkan itu ya. Tapi kalau kadang yang kadang lucu-lucuan, misalnya lucu-lucuan, tapi justru pesannya di situ kadang sampai karena kemudian cepat viral, cepat eh, masyarakat kemudian cepat tahu, yang bersangkutan juga kemudian bisa terinformasikan, bisa tahu sehingga pesannya kadang malah lebih sampai. Saya kira itu tinggal batasan-batasannya memang perlu diperjelas itu ya, maksud. Tapi kreativitas masyarakat ini di kita kan memang luar biasa ya. Ya kalau kayak contoh yang MPG itu masih menurut saya sih masih oke lah kalau misalnya nyanyi-nyanyian itu kan bagian bagian dari kebebasan berekspresi, bagian dari kritik sejauh mana itu memang kritik-kritik itu ada bersifat konstruksif tapi bukan kritik yang memecah belah, saya kira masih 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 bisa diterima. Saya kira itu tanggapannya Mas Subhan. ya, oke. Cukup ya Kak Audrey? Ya, 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 ya. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Pak Subhan, bisa saya bertanya kembali? Boleh? Boleh Kak Audrey? Iya, ini saya ingin bertanya kepada Pak Doktor, siapa nih yang Pak Doktor Rahmat ya? Faisal Rahmat. Iya, Ya. Pak Isar Rahmat. Ini dengan dinamika yang tadi disampaikan, kita sebagai staf pengajar ini
bagaimana kita memberikan edukasi kepada anak didik kita terkait dengan bullying yang ada di sekolah-sekolah yang mana objek bullying itu adalah aparatur negara kita sendiri gitu. Yang mana itulah sebuah harga diri sebuah negara gitu. Karena mereka menjabat sebagai pejabat bukan sebagai pribadi. Gimana kita memberikan edukasi kepada anak-anak didik di tataran SMA ini? Mungkin seperti itu, seperti yang karena Pak Dokter adalah bidangnya, mungkin untuk psikologi anak-anaknya. Gimana kira-kira? Terima kasih Pak. Ya sudah, dengar suara saya? Ya, dengar. Ya. Baik, boleh saya tanggapi langsung ya, Pak Audrey. Baik, jadi cara mengedukasi siswa SMA itu ya harus secara simultan ya Pak. Artinya secara simultan ini intinya dia berkesinambungan. Misalkan dengan simulasi, area simulasi itu diberikan gambaran ya akan efek bullying seseorang ya di masa yang akan datang Pak. Misalkan ya kita memberikan gambaran itu kepada siswa pelaku bullying dulu ya. Kenapa kita orientasi kepada pelaku? Supaya nanti si pelaku ini ya tidak melakukan hal yang serupa ya, tidak melakukan hal yang serupa di masa yang akan datang. Ya, artinya si pelaku ini jangan sampai dia merasa dipojokkan, dia merasa dikriminalisasi dan sebagainya. Ya, nah dengan adanya edukasi simultan, gambaran tentang resiko. Ya, kalau kamu melakukan tindakan bullying, nanti yang imbasnya ke siapa? Ya, bisa jadi ya ke sekolah kamu, efeknya sekolah kamu akan mendapatkan citra negatif ya. Kemudian guru-guru kamu dianggap sebagai guru yang tidak mampu ya, tidak mampu menimbulkan suasana yang harmonis dan sebagainya. Dan nanti imbasnya kepada keluarga kamu ya, keluarga kamu nanti dicap oleh masyarakat sebagai keluarga yang pembuli gitu ya, sebagai keluarga yang pembuli dan sebagainya. Jadi kita orientasinya dengan pelaku terlebih dahulu, barulah ke korban. Sehingga nanti setelah pelaku sudah diedukasi sedemikian rupa, dan satu hal lagi setelah diedukasi lalu dilakukan pendampingan. Ya, jadi dorongan agresif itu bisa dicegah, bisa diminimalisir ya dengan cara apa? Mengalihkan perhatian ataupun motif bullyingnya itu kepada hal-hal yang positif gitu. Ya, jadi seperti itu Pak Kodri. Ya, kemudian kalau jelas kalau korban pasti harus ada pendampingan terutama untuk mengobati traumatis akibat bullying tadi. Ya, biasanya kalau korban itu kan kalau dia kena bully sekali dia nggak akan mau sekolah gitu, nggak akan mau sekolah, bahkan dia akan menghindari untuk ke sekolah gitu, ya. Nah itu jadi pentingnya pendampingan psikologis ya dari pemerhati anak, dan kita akan kerjasama dengan atau melibatkan dengan KPAI karena KPAI itu fungsinya pengawasan. Ya, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pendampingan tadi, ya pendampingan yang ada di lapangan. Nah, yang mendampingi ini adalah ya konselor-konselor yang datang dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Nah, itu mereka yang terjun ke lapangan, Pak Kodri. Nah, nanti diawasi oleh KPAI gitu. Dan KPAI ini pasti akan mendistribusikan kewenangannya kepada masing-masing KPAI di
yang ada di daerah tersebut, di daerah yang sekolahnya itu disorot sebagai sekolah pembuli, misalkan sekolah yang terjadinya kasus bullying gitu. Nah, setelah pendampingan baru kita akan melibatkan orang tua. Nah, orang tua perlu dilibatkan. Dalam arti apa? Kalau orang tua tidak dilibatkan, nanti hanya anak aja, nanti otomatis apa? Orang tua akan menyalahkan si anak. Nah, jangan-jangan kamu nih ngomongnya nggak benar sehingga dibully gitu. Oh, jangan-jangan kamu salah sikap sehingga kamu dibully misalkan. Nah, orang tua kan nggak tahu menahu tentang si anak, aktivitas si anak di sekolah gitu. Makanya kita harus melibatkan pihak orang tua ya, terutama dalam hal kegiatan pendampingan ini gitu, supaya nanti orang tua bisa memahami, oh ternyata anak saya ada kekurangan sehingga dia jadi bahan bullying. Nah, itu akan jadi evaluasi, ya akan jadi evaluasi bagi kami khususnya pemerhati ya bullying atau pemerhati pendidikan, ya supaya nanti kejadian ini ya itu tidak terulang lagi, dan si anak itu akan tumbuh ya kepercayaan diri lagi bahwa apa yang dihadapi sekarang bukan dari akhir segalanya gitu. Ya, jelas Bapak, makasih. Sama-sama. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir dari Bapak Bams Nurdian untuk Bapak Ulil Albab SPSI. Dengan bebasnya media sosial seperti sekarang ini, kadang sampai bingung membedakan berita mana yang benar dan yang mana yang hoax. Kami bingung bagaimana caranya menyaring berita-berita yang hanya hoax, yang terkadang sampai tidak percaya dengan berita yang terlewat media sosial. Apakah dari pemerintah tidak bisa menghilangkan akun-akun media sosial tersebut, Bapak? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Mas Bambang ya. Tadi makanya perlunya kita literasi, terus kita sosialisasikan, terus kita tingkatkan kepada masyarakat, kepada kita semua. Tadi ada istilahnya saring lah, saring sebelum sharing. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui, bisa mengecek bahwa berita ini hoax atau tidak? Tentunya kita pertama adalah harus kita periksa dulu itu sumbernya ini dari mana ini, jelas kan enggak ini sumbernya ini dari media mainstream enggak ini? Misalnya kalau media mainstream yang semua kita tahu, misalnya ada media nasional maupun lokal ya. Kalau misalnya nasional ada Detik, ada Kompas, lah ada Jawa Post, ada Republika, apa Metro, TV Ban. Saya kira media-media yang memiliki apa namanya ada susunannya, ada dewan redakturnya lah, dewan redaksinya ya. Sehingga itu paling tidak itu salah satu langkah kita adalah kita memastikan dulu sumber berita ini dari mana. Kalau dari perorangan ini, perorangannya ini akunnya ini akun yang valid tuh enggak, kan bisa kita lihat, cek itu. Misalnya dari akun apa namanya TikTok atau Twitter lah, misalnya Twitter kan bisa kita klik akun ini benar-benar punya yang bersangkutan atau ini hanya mencatut nama seseorang. Kira-kira itu eh baca jangan hanya judul. Kadang kita hanya judul, kadang malah menyesatkan itu. Ternyata antara judul dengan isi itu kadang tidak sinkron. Karena tidak ada judul dan isi kadang tidak sinkron, karena memang kadang apa namanya untuk menarik pembaca itu eh, dibikin judul yang bombastis, yang berlebihan, yang kadang ternyata itu tidak sesuai dengan isi berita yang tersebut. Nah, ini sejalan dengan apa ya, kebiasaan di sebagian dari kita atau masyarakat kita, karena sukanya yang shortcut terbiasa dengan yang ringkas pendek. Nah, itu kadang kita jadi suka malas membaca berita yang panjang, itu kadang suka. Nah, ini tantangan kita semua. Nah, itu jangan sampai kita terjebak hanya
kejadian tersebut sudah berlangsung lama, tapi di di re-sharing ulang. Artinya harus kita cek tanggal dan juga konteks beritanya. Pastikan waktu dan konteks ini kejadian sesuai. Itu kedua juga kita harus bisa membandingkan dengan beberapa sumber yang lain ya. Jangan sampai kita terjebak ke satu sumber. Misalnya ada berita si A melakukan ini dengan si ini, misal begitu. Tapi itu tapi kita cari di web-web online yang lain tidak ada berita itu. Nah, ini perlu kita pertanyakan. Jangan ini fitnah atau mengada-ngada atau hoax misalnya. Juga kita harus memiliki apa ya, ke kedewasaan ya. Jangan sampai kita mudah terpancing emosi. Waspadai pesan yang mudah memancing emosi. Misalnya ada diprovokasi dikit lah. Wah, kamu ini nggak jelas misal gitu. Atau langsung bla 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 bla. Nah, itu berarti, nah itu memang motivasinya sudah tidak baik. Nah, kita sering membuat, memang hoax ini kadang kan tujuannya salah satunya adalah untuk membuat masyarakat ini, kita semua pembaca ini menjadi marah, takut, atau kemudian panik. Nah, ini terus akan terjadi, besok akan terjadi gempa dengan magnitudo sekian, misalnya begitu. Nah, ini kita harus memiliki kedewasaan untuk menyikapi informasi-informasi yang terjadi digital, di dunia digital ini. Gunakan situs pemeriksa. Ada sekarang beberapa aplikasi ya, cek fakta misalnya, itu cekfakta.com, atau kemudian Turnback Hoax misalnya, sudah ada beberapa aplikasi tersebut ya. Saya kira rumusnya saring, yaitu saring itu S itu sumbernya jelas, A itu apakah isi berita ini harus kita baca sampai selesai. Dan kita jangan terjebak hanya dengan judul, relevan dan masuk akal. Kemudian informasi didukung dengan sumber-sumber yang lain, jangan hanya satu sumber. Baca salah satu sumber itu bisa menyesatkan. Kemudian harus bahasanya kan, kalau kadang ada yang provokatif, ada yang netral, ada yang apa namanya berlebihan. Nah, ini kita harus apa namanya memiliki ketelitian soal itu. Saya kira itu, dan tadi terakhir bisa menggunakan beberapa aplikasi, ada itu cek fakta, cek Turnback Hoax dan sebagainya. Saya kira itu, Mas. Kalau pemerintah, memang dunia digital ini kan eh bahkan contoh lah kayak judi online aja ini kita susah banget juga kita mau kan memberantas itu, Yusuf, itu karena batasan antara ketika ini terlalu diketatin, ini bisa melanggar hak asasi kita semua juga, kebebasan berekspresi dan sebagainya. Ini kan ya tentunya ini kembali kepada kedewasaan, kepada tingkat literasi kita semua dalam bersosmed. Untuk itu tadi makanya saya sepakat apa yang disampaikan oleh Dr. Faisal, apa namanya etika digital, misalnya tadi ada nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini penting sebagai benteng kita dalam menghadapi derasnya arus informasi di dunia digital. Saya kira itu. Terima kasih, Mas. Ya, cukup jelas ya, Bapak Bams Nurdian. Ya, ya terima kasih. Ya, terima kasih atas Ya, pertanyaannya. kalau ini ya, ini kan apa namanya tambahan sedikit. Apalagi sekarang banyak sekali yang memelihara buzzer ya, melihara buzzer nih. Ini luar biasa memang apa namanya di media sosial ini, apa namanya bagaimana kita menyaring-nyaring informasi yang benar ya. Saya kira itu sih kadang kita perlu tadi yang disampaikan ya, kedewasaan dan segala macam kita saring-saring dulu. Saya kira itu sih. Baik. Bapak Ulil Albab,
ingin melanjutkan kegiatannya, Bapak? Apa mau menjawab satu pertanyaan lagi, Bapak? Baik, terima kasih. Saya kira ada ini undangan lah. Saya Oh ya, ucapkan terima kasih atas Eh, seluruh panitia dan juga baik pembicara dan juga para peserta. ya Pak Dewan, Terima kasih. mohon foto dulu Pak Dewan. Oh ya, siap, monggo, Ya, monggo. foto dulu Pak Dewan. Silakan Pak moderator atau MC foto, ambil foto. ya. Kepada MC silahkan. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita akan mengambil sesi foto dengan Bapak Ulil Albab. Boleh diaktifkan kameranya? Oke, di sini ada 2 slide. Kita akan ambil foto 2 kali ya Bapak Ibu ya. Baik. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, tahan ya Bapak Ibu ya. Oke, slide yang kedua. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon izin, Baik, pamit. terima kasih Terima Pak kasih. Dewan. Terima Oke, kasih, sehat selalu. matur Ya, suwun. sehat-sehat. Terima kasih Pak Dewan. Amin. Siap. Oke, Selamat Assalamualaikum warahmatullahi menjalankan wabarakatuh. aktivitasnya kembali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, kini kita sampai pada sesi pemaparan narasumber ketiga. Beliau adalah Bapak Dr. Arijul Manan, SSMHI, CBM. Beliau saat ini mengemban amanah sebagai Sekretaris Umum ICMI Orda Kota Bogor, Jawa Barat. Beliau aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penguatan wawasan kebangsaan, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan organisasi kemasyarakatan. Langsung saja kepada Bapak Dr. Arijul Manan, SSMHI, CBM, kami persilahkan untuk menyampaikan materi pada webinar hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya ya? Benar Pak. Dengar Iya. Bapak. Baik, yang kami hormati Bapak Faisal dan kemudian Pak Ulil tadi ya, yang mudah-mudahan selalu sehat walafiat, serta Bapak dan Ibu Amin. dan para mahasiswa yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, pada kesempatan di siang hari ini, izinkanlah saya memberikan sharing ya, ini tentang implementasi 4 pilar kebangsaan terkait dengan ekonomi syariah ya di dunia pesantren. Ya, jadi kita spesifikkan lagi yaitu kalau tadi Pak Faisal ini di kesehatan mental ya, kemudian Pak anggota dewan yaitu di digital. Sekarang ini lagi tren ya. Nah, untuk implementasi 4 pilar kebangsaan ya di ekonomi syariah ini, nah ini kita tidak lepas dari yang namanya makosid syariah ya. Jadi makosid syariah ini terkait dengan bagaimana tujuan dari syariah ya, yaitu menjaga agama ya hifdzuddin, kemudian menjaga keturunan ya hifdzun nasl ya, kemudian juga ada menjaga akal hifdzul akal, dan menjaga jiwa hifdzun nafs, dan menjaga harta ya hifdzul mal ya, seperti itu. Nah,
Selanjutnya kita screen-nya sudah kelihatan ya, teman-teman? Ya, kita lihat dari latar belakang ya, Bapak dan Ibu, bahwa Alhamdulillah di Majelis Pemusyawaratan Rakyat Indonesia ini sudah menetapkan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ya, yang kita kenal dengan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45 ya, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nah, ini sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara ya. Nah, kemudian di sisi lain, kita di ekonomi syariah ini berkembang pesat ya, terutama di dunia pesantren. Nah, sekarang ini berkembang alhamdulillah ada 39.000 ya, 43 pesantren. Nah, ini sebagai basis potensial ya, dan di pesantren ini sebenarnya ya mini ya masyarakat seperti itu. Kemudian pertanyaannya bagi kita, bagaimana pesantren ya mengembangkan ekonomi syariah tanpa tercerabut dari akar kebangsaannya. Nah ini, jadi sejarah ya telah mencatat bukan hanya dari pesantren itu pusat tafakuh fiddin, jadi untuk memperdalam tentang din, tentang agama ya, menjadi fakih, menjadi ahli, ya, tetapi juga pusat ekonomi rakyat ya sejak zaman Wali Songo. Ya, nah ini merupakan tantangan hari ini bagaimana ya tadi mengintegrasikan makosid syariah, tujuan syariah yang 5 tadi ya dengan makosid kebangsaan. Ya, makosid kebangsaan itu ya diantaranya ya Pancasila ya tujuan daripada berbangsa dan bernegara itu ya, bahkan kalau Mas Adi Warman Karim itu salah satu anggota Dewan Syariah Nasional ya, itu menyebutkan bahwa Pancasila itu sama dengan makosid syariah ya. Jadi misalnya apa, ketuhanan yang Maha Esa itu hifdzuddin yang menjaga agama ya. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu hifdun nasal misalnya gitu ya, menjaga keturunan ya dan seterusnya. Nah, itu dalam salah satu tulisannya Bang Adi Warman Karim ya, salah satu tokoh ekonomi syariah di samping Pak Syafi Antonio. Nah, itu menyatakan bahwa makosid syariah itu ya cocok sesuai dengan Pancasila begitu. Nah, kita mengenal 4 pilar kebangsaan itu ya berdasarkan undang-undang dan TAP MPR ya, yaitu pertama Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara ya, dan kemudian Undang-Undang Dasar 45 adalah konstitusi negara ya. Sementara Bhinneka Tunggal Ika ini semboyan pemersatu dan NKRI ini bentuk negara. Jadi alhamdulillah kita sejak 1955 ya, ini ada mosi integral yang tadinya kita ini negara federasi ya, ada negara Pasundan ya kan, ada negara Republik Indonesia yang saat itu ada di Jogja ya, kemudian yang lain-lain Kalimantan, Papua ya. Nah, sejak 1955 ini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, dengan diikrarkannya apa, Mosi Integral ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Nah, bagaimana ekonomi syariah ya dalam bingkai kebangsaan? Berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, prinsip ini ya, Bapak dan Ibu, selaras dengan prinsip ta'awun. Ya, dalam Al-Qur'an apa dalam Al-Qur'an itu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya, saling bertolong-menolonglah ya dalam kebaikan dan janganlah ya kamu tolong-menolong dalam ismi wal udwan, yaitu perbuatan yang zolim ya, seperti itu. Nah, ini juga ya alhamdulillah sekarang sudah booming ya ekonomi syariah ini sejak tahun 90-an ya, dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, kemudian asuransi takaful ya, dan lain-lain. Nah, kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ya nomor 1 tahun 2000 ya, menyatakan bahwa sistem ekonomi syariah itu harus mendukung pembangunan nasional ya. Jadi pembangunan ini harus terus berlanjut. Nah, salah satunya adalah dengan ekonomi syariah. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada pilar pertama nih, yaitu Pancasila sebagai dasar etik
ya ekonomi syariah pesantren ya. Jadi bagaimana implementasi di pesantren ya misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini berkembang alhamdulillah saat ini bisnis halal ya. Kemudian anti riba ya dan zakat. Misalnya bisa kita lihat ya di pesantren Sidogiri. Nah, semua usaha ini wajib audit syariah ya oleh Dewan Pengawas Syariah. Dan pesantren Sidogiri ini pesantren tertua ya, berdiri tahun 1800-an gitu. Dan alhamdulillah pesantren Sidogiri ini dengan apa santri-santrinya yang menyebar ke seluruh Indonesia ya. Nah, itu ada 400-an lebih ya, bahkan ribuan kalau nggak salah ya. Nah, itu mendirikan BMT. Nah, itu bahkan dengan Taskia itu mendirikan asuransi syariah keluarga Indonesia ya, yang dikenal dengan ASKI ya. Jadi satu-satunya pesantren yang punya asuransi syariah. Nah, ini pesantren Sidogiri dan pusatnya itu di Bogor ya, di Air Mancur ya. Bapak dan Ibu kalau mau silaturahmi nah, bisa ke sana nih khususnya yang dari jurusan ekonomi syariah ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini adalah bagaimana harga juga adil ya, tidak boleh menimbun ya, ihtikar ya. Biasanya kita menjelang Ramadan itu minyak, beras ya ditimbun ya kebutuhan masyarakat. Nah, itu sehingga mengalami apa? Kenaikan harga. Nah, ini. Jadi, salah satu contoh yang sudah implementasi ini adalah Koperasi Al-Ittifaq nih di Bandung ya. Jadi, jual sayur harga pesantren ke masyarakat duafa. Ya, jadi pesantren ekonominya hidup, kemudian masyarakat duafa juga tertolong. Nah, kemudian kalau Persatuan Indonesia, nah ini bahwa koperasi itu sebagai usaha bersama. Ya, nah ini tadi ada BMT, salah satunya BMT dari pesantren Sidogiri ya. Ada 4.500 BMT itu berasaskan kekeluargaan. Ya, jadi musyawarah, mufakat, ya bahkan ada namanya apa? Setiap tahun itu rapat anggota tahunan ya. Nah ini juga mudahan ekonomi kita itu bukan ya hanya dikuasai oleh oligarki atau sembilan naga. Nah, sekarang sudah ada 9 haji ya. Nah, 9 haji itu ya, berdasarkan info ya, di namanya yang di luar Jawa. Nah, itu kaya-kaya tuh punya sawit ya, punya sawah dan sebagainya, punya peternakan. Nah, ini. Jadi jangan dikira ya teman-teman kalau di medsos-medsos kan tadi berita-berita hoax tanda kutip ya. Jadi seolah-olah umat Islam ini miskin begitu ya. Nah, tidak itu ya informasinya seperti itu. Nah, kemarin saya dapat info dari teman-teman yang keliling di Indonesia itu, ya insya Allah ekonomi kita ini bukan tidak baik-baik saja, insya Allah baik-baik saja ya. Nah ini, jadi di koperasi ada rapat anggota tahunan, ya koperasi pondok pesantren, kopontren. Nah kemudian kalau keadilan sosial, nah ini berlakunya apa bagi hasil, ya atau mudorobah, ya makanya tidak ada bagi rugi ya. Jadi saya waktu kuliah di S2 itu bertanya ke Pak Karnaen ya, itu beliau itu mantan Direktur Islamic Development Bank. Pak Karnen ya almarhum ya, kenapa tidak ada bagi rugi? Adanya mudorobah aja yaitu bagi hasil ya. Karena kalau dalam bisnis syariah itu insya Allah ya hasil untung profit gitu ya karena ada doa, ada kerjasama. Nah kalau tidak untung itu disebabkan oleh force mayor ya, misalnya apa yang jualannya, yang bisnisnya malas atau tidak menerapkan hukum-hukum syariah ya. Nah kemudian tidak zalim, jadi antara satu dengan yang lain itu saling bekerja sama. Nah di sini ada misalnya akad mudharabah santripreneur ya 60-40 ya, misalnya pelaksana itu mendapatkan keuntungan 60%, nah nanti pemodal itu 40% ya. Nah, di sini Pancasila ini menjamin ekonomi syariah tidak eksklusif ya. Jadi banyak ya saya dulu waktu masih aktif di asuransi syariah takaful juga
dan sekarang juga di Dewan Pengawas Syariah. Nah, itu banyak yang non-Muslim ya, itu senang dengan sistem ekonomi syariah ya, karena mereka apa? Diuntungkan ya, tidak dirugikan. Jadi inklusif ya. Jadi ekonomi syariah itu tidak eksklusif. Nah, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin ini Ketua MUI ya, dan dulu mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa ekonomi syariah itu Pancasilais ya, karena menolak keserakahan ya. Jadi antara yang kaya dan yang miskin di ekonomi syariah itu saling apa? Saling menolong ya. Makanya ada konsep zakat ya, infak, sedekah ya kan, dan kemudian wakaf. Nah, kemudian pilar yang kedua ya, teman-teman, di sini ada Undang-Undang Dasar 45 sebagai payung hukum. Ya, jadi pasal 29 ayat 2, nah ini ada jaminan beragama ya. Jadi setiap warga negara dijamin ya menjalankan agamanya masing-masing. Nah, termasuk umat Islam. Nah, ini. Nah, makanya ada legalitas pesantren yang menjalankan muamalah syariah. Ya, jadi muamalahnya itu sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan kemudian pasal 33 ya Undang-Undang Dasar 45 juga asas kekeluargaan. Nah, di sini sesuai dengan dasar koperasi pesantren dan sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Ya, jadi sebagai payung dari BMT ya. Makanya ada disebutnya KBMT ya, Koperasi Baitul Mal Watamwil ya, jadi legalitasnya itu ke koperasi, jadi bukan PT atau CV ya atau yang lainnya. Nah, kemudian pasal 34 juga fakir miskin ya dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, ini adalah merupakan legitimasi Baitul Mal ya, pesantren mengelola Kiswaf ya. Jadi konsepnya memang BMT itu ada Baitul Mal, kemudian ada Baitul Tamwil ya, dan ini sudah yang dikelola oleh pesantren Sidogiri misalnya ya. Nah, itu sangat maju mereka sehingga kekayaan Baitul Mal itu yaitu sampai bisa mendirikan apa? Mendirikan asuransi syariah ya. Bahkan waktu kemarin kiainya itu sakit ya, dirawat di rumah sakit Kristen dan alhamdulillah sembuh, dan itu nyuruh ya kemudian para santrinya membuat rumah sakit Islam. Nah, itu ya, karena setiap hari katanya ketika dirawat beliau cerita itu yaitu ada apa? Doa-doa ya yang sesuai dengan agama mereka gitu. Nah, itu sehingga sangat terganggu. Nah, ini umat Islam mestinya punya rumah sakit Islam, kata beliau begitu. Ya, bahkan sekarang Sidogiri mendirikan rumah sakit Islam. Nah, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 18 ya tahun 2019 tentang pesantren, pasal 49 mengakui fungsi pesantren sebagai pemberdaya masyarakat bidang ekonomi. Ya, jadi pesantren itu ya bukan hanya apa tadi tafakuh fiddin, tapi juga di bidang ekonomi. Kemudian yang di bidang pilar ketiga ya teman-teman, itu tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip inklusivitas ya, bukan eksklusif ya. Jadi inklusivitas itu berbeda-beda tapi kita bisa bersatu ya. Nah, pesantren tidak eksklusif ya untuk umat Islam saja dalam muamalah. Nah, di sini misalnya pasar ya, pasar Kopontren Sidogiri ini pembelinya lintas agama ya, jadi bukan hanya agama Islam. Nah, ada prinsip la ikroha fiddin dalam bisnis ya, tidak ada paksaan dalam agama diterapkan dalam bisnis ya. Silakan kalau menguntungkan kenapa tidak ya, bersama-sama untuk dengan petani non-muslim dalam wakaf sawah produktif. Nah, sekarang kan Menteri Pertanian kita juga mengembangkan ya bagaimana ketahanan pangan. Nah, ini pesantren ya memenuhi kebutuhannya dari wakaf sawah produktif. Ya, jadi santri, kemudian apa keluarga pesantren. Nah, ini memenuhi kebutuhan sendiri ya. Kemudian SDM. Nah, ini BMT pesantren misalnya merekrut karyawan non-muslim untuk posisi profesional sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang 27 ya Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi misalnya kalau di tidak ada akunting yang menguasai akuntansi, nah bisa saja merekrut yang
non Muslim sebagai karyawan. Ya, bahkan pernah juga kita di asuransi Takaful dulu ya, kita merekrut orang India. Ya, orang India itu agamanya apa? Hindu ya. Nah, itu karena mereka ahli IT misalnya. Ya, nah kita juga banyak di Indonesia yang ahli IT. Nah, cuma sudah misalnya di rekrut ya, misalnya alumni-alumni dari ITB dan sebagainya begitu. Nah, kemudian produk juga dari pesantren itu mendapatkan apa? Sertifikasi halal ya, melindungi konsumen semua agama ya. Kemudian bineka berbeda agama, tunggal sama-sama butuh produk halal dan toyib ya. Jadi kalau halal dan toyib itu orang-orang non-muslim ya senang karena mereka juga terpelihara ya. Kemudian yang terakhir itu sebagai khalifah di muka bumi ya, wakil Allah untuk memakmurkan buminya. Nah, tapi dalam konsep pilar keempat NKRI ini bahwa ekonomi pesantren itu untuk NKRI. Nah, jadi ini apa? Cinta tanah air diantaranya ya. Jadi pesantren Lirboyo ini punya program ya, santri bela negara plus UMKM ya, hubul waton minal iman ya, cinta tanah air sebagai bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kemandirian ekonomi ya, jika 39.043 pesantren itu mandiri ya, maka ketahanan ekonomi ya NKRI ini insya Allah akan kuat. Nah, ini sesuai tujuan pasal 33 Undang Dasar 45. Nah, ini. Jadi makanya kalau sekarang alhamdulillah ada banyak ya pesantren-pesantren mengeluarkan atau menghasilkan seperti Sidogiri ada apa mengeluarkan air santri ya. Kalau BKSPPI misalnya Badan Koordinasi Pondok Pesantren se-Indonesia ya Pak Kiai Haji Didin Hafidudin itu mengeluarkan ada produk air suti. Nah, suti itu singkatan ya. Apa silaturahmi, ukhuwah Islamiyah ya, tafakuh fidin dan Ikomatuddin. Nah, disingkat Suti ya. Betul. Kemudian bayar pajak. Nah, ini kan Indonesia kan sebagian ini itu dari pajak ya. Jadi bukan dari apa BUMN atau dari kekayaan alam ya. Nah, koperasi pesantren itu yang omsetnya di atas 4,8 miliar per tahun. Nah, ini sudah menjadi wajib pajak dan kemudian yaitu bayar pajak sudah PKP gitu. Nah, ini kontribusi ke APBN. Nah, coba kalau nggak ada pesantren ya, yang bayar pajak semakin sedikit ya. Makanya kalau KDM itu ada program membebaskan apa yang nunggak-nunggak bayar pajak motor ya, supaya apa? Ya katanya untuk membiayai cicilan Masjid Al Jabar katanya kan. Nah, itu. Nah, itu rata-rata kan yang punya motor dari pesantren, ustadz-ustadznya ya kan atau masyarakat di desa begitu. Nah, kemudian juga menangkal radikalisme ya. Jadi ekonomi pesantren ini kuat mencegah santri direkrut ya kelompok NKRI karena alasan ekonomi. Nah, ini ya. Jadi karena faktor kemiskinan biasanya orang itu bisa apa? Lecut ya untuk memberontak ya kepada pemerintah misalnya gitu. Nah, ini ketimpangan sosial ini kan teorinya komunisme ya. Jadi dengan pesantren, insya Allah tidak ada lulusan pesantren itu apa nganggur ya kan. Ada nggak dengar? Tapi kalau lulusan sekolah perguruan tinggi banyak kita dengar pengangguran terdidik. Tapi lulusan pesantren itu rata-rata bisa ya minimal baca doa ya kan, mimpin tahlil ya kan, nah itu bisa khutbah, bisa azan, marbot ya, insya Allah bisa hidup gitu. Nah, jadi data BNPT ini kemiskinan jadi 30% faktor ya menurut BNPT 2023 yang menyebabkan radikalisme ya. Jadi sebenarnya kalau masyarakat kita semakin sejahtera ya insya Allah ya radikalisme itu akan menurun seperti itu. Nah, ini ada model ekonomi syariah ya, berpilar kebangsaan di pesantren. Nah, ini jadi mulai dari Pancasila ya, bagaimana menanamkan nilai adil halal ta'awun, kemudian Undang-Undang Dasar 45-nya sebagai legalitas ya koperasi, BMT dan Siswaf ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Kemudian Bhinneka, nah ini sebagai pasar ya, inklusif lintas umat. Jadi kita tuh jangan jadi pasarnya orang-orang asing aja. Nah, sekarang banyak produk-produk Cina masuk ke kita menjadi
ya kita konsumtif, ya kan? Kemudian ada NKRI. Nah, ini tujuan kemandirian dan cinta tanah air. Nah, ini membentuk insya Allah ekonomi pesantren yang kuat, ya, berkah dan Indonesia sentris. Nah, ini jadi kita produk-produk dalam negeri mestinya harus keputusan atau untuk dipakai, ya, diputuskan untuk kita sendiri gitu. Nah, best practice ya teman-teman. Jadi ini belum bukan hanya teori tapi sudah dipraktekkan nih. Ya, misalnya pesantren Sidogiri Pasuruan tadi ya sudah punya 346 unit usaha. Kemudian ada BMT UGT ya. Nah, semua berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya, termasuk ya asuransi ASKI tadi ya, ada ART koperasi mencantumkan juga asas Pancasila ya. Kemudian pesantren Darun Najah Jakarta, dan yang dekat dengan kita ya di Bogor nih, yaitu ada inkubator bisnis dengan kurikulum fikih muamalah ya dan wawasan kebangsaan. Nah, ini jadi tidak bisa dipisahkan begitu ya. Tidak istilahnya tuh sekuler ya antara kebangsaan dengan fikih muamalah. Nah, kemudian pesantren Al-Ittifaq Bandung. Nah, ini juga agribisnis sayur ya untuk ketahanan pangan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ya pesantren Al-Ittifaq ini pemasok sayur ya ke Istana Presiden. Nah, ini ya, jadi Istana Presiden ini sudah menggunakan produk-produk sayur dari Al-Ittifaq Bandung ya. Nah, di samping ada yang sudah melaksanakan tadi, di sini kita masih punya tantangan nih, yaitu bahwa seolah-olah ya ekonomi syariah itu apa? Anti Pancasila, eksklusif ya. Makanya itu namanya dulu pengennya sih sebenarnya apa? Bank Islam ya, bank muamal itu ya. Bank asuransi Islam, misalnya takaful ya. Tapi nanti pengen mendiri negara Islam katanya gitu ya. Nah, itu makanya para ulama kemudian ya bersepakat namanya Bank Syariah, ekonominya ekonomi syariah. Makanya ini khusus Indonesia nih. Kalau di luar negeri tidak ada ekonomi syariah, adanya ekonomi Islam. Ya, makanya teman-teman kalau dalam tulisan-tulisan bahasa Inggris itu tidak ada syariah ekonomik, yang ada itu Islamic ekonomik, ya ekonomi Islam. Nah, syariah ekonomik itu hanya ada di Indonesia ya, syariah bank. Kalau di luar negeri adanya Islamic bank. Begitu ya, sampai sekarang di kita jurusannya prodinya ya, ada prodi ekonomi syariah, ada prodi ekonomi Islam gitu ya. Jadi kalau yang dari Dikti ya, Depdikbud atau Menristek Dikti, nah itu ekonomi Islam. Tapi kalau dari Kementerian Agama ekonomi syariah ya. Nah, kalau UIB nih apa nih? Masuk ekonomi syariah ya, karena di bawah ke Kementerian Agama. Nah, literasi 4 pilar di kalangan pengasuh pesantren juga masih minim ya. Ini baru 42%. Nah, ini tantangan nanti ke depan mungkin dengan anggota dewan ya. Mungkin kita programkan kampus misalnya masuk ke pesantren dengan ekonomi-ekonomi pesantren ya. Kalau ekonomi syariah goes to pesantren sudah ada tuh ya. IAEI, kemudian Masyarakat Ekonomi Syariah, sama KNKS ya, Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah. Nah, kemudian belum ada kurikulum buku ya yang menulis tentang ekonomi syariah berwawasan kebangsaan. Nah, ini mungkin Pak Faisal nanti dengan teman-teman kita bisa menulis buku ini nih, ya, ekonomi syariah berwawasan kebangsaan. Nah, rekomendasi ya pertama kepada MPR RI dan Kemenak, nah, mari kita buat modul sosialisasi 4 pilar untuk pesantren dengan studi kasus ekonomi. Ya, ini garapan nanti nih konsultannya Pak Faisal ya. Siap, Kemudian siap, pesantren baik. juga cantumkan 4 pilar di anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi, dan visi usaha. Ya, jadi bukan hanya landasan saja atau dasar ya, tapi juga sudah ada di anggaran rumah tangganya gitu. Kemudian KNEKS ya, ini Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, yaitu adakan sertifikasi ya pesantren ekonomi syariah berpilar kebangsaan. Nah, ini juga perlu nanti ada sertifikasinya ya, nanti ada ABNSP-nya dan sebagainya. Kemudian kalau akademisi kita rekomendasikan riset indeks integrasi 4 pilar terhadap kinerja BMT pesantren. Nah, ini juga kita adakan riset-riset bagaimana ya 4 pilar itu membantu ataupun menjadi kinerja BMT di pesantren-pesantren. Nah, kesimpulannya ya, Bapak dan Ibu, 4 pilar kebangsaan bukan penghambat, ya, tetapi melainkan penguat ekonomi syariah pesantren.
Pancasila merupakan ruh etik, Undang-Undang Dasar 45 memberi legalitas, Bhinneka Tunggal Ika memberi pasar, ya, dan NKRI memberi arah. Jadi arahnya itu untuk kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, pesantren yang kuat, ekonominya adalah benteng NKRI. Ya, jadi insya Allah kalau sekarang ini ada geopolitik dan sebagainya, kalau pesantrennya kuat, ekonominya, insya Allah ini jadi benteng. Ya di samping pertahanan negara dari sisi persenjataan dan sebagainya. Nah, saran gerakan ekonomi syariah pesantren harus narasinya Islam dan Indonesia, ya, bukan Islam atau Indonesia. Ya, jadi bukan memilih Islam atau Indonesia, enggak, tapi Islam dan Indonesia. Jadi satu kesatuan, ya. Jadi bukan terpisah antara Islam atau Indonesia. Mungkin itu teman-teman yang bisa disampaikan, ya, materi tentang bagaimana implementasi 4 pilar kebangsaan, ya, di ekonomi syariah yang ada di pesantren-pesantren, ya. Dan ini merupakan potensi yang apa menjadi negara kita ini negara yang kuat, mandiri, ya, dan kemudian juga ya makmur, sejahtera, ya, insya Allah. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Kang Subhan sebagai moderator dikembalikan kembali. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Ari Julmanan SSM MHI CBM atas pemaparan yang sangat berharga dan memperkaya wawasan kebangsaan kita semua. Bapak atau Ibu dan rekan-rekan peserta yang kami hormati, kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab yang kedua. Bagi dua peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan mengangkat tangan virtual atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan mencantumkan nama dan instansi. Yang ingin bertanya, dipersilahkan. Maaf, saya ingin bertanya. Ya, silakan, Bumi. Ya, baik. Assalamualaikum, Ustadz. Nih, saya Waalaikumsalam kesempatan. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, bahwasanya sebagaimana kita ketahui bahwa eh, globalisasi membawa budaya asing yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, terus bagaimana 4 pilar kebangsaan kita yang tadi Ustadz jelaskan itu dapat menjadi filter terhadap pengaruh tersebut seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditanggapi, Bapak. Ya, langsung ya. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Umi Yuni, ya, yang sudah menyampaikan bahwa memang kondisi, ya, saat ini di era globalisasi, ya, ini budaya asing. Nah, ini memang memasuki ataupun mempengaruhi masyarakat. Nah, ini kita bisa lihat, ya, misalnya keluarga-keluarga muda kita, ya, banyak yang tidak mau punya anak. Atau istilahnya apa? Child free, ya, atau free child free, ya. Nah, itu. Kemudian ada juga masyarakat kita kemarin misalnya di Bogor ada Festival Merah Putih, ya. Festival Merah Putih itu perlombaan zuhur sama asar, ya. Itu kan dalam rangka sebenarnya untuk mencintai, ya, nasionalisme, begitu kan, bendera merah putih itu pada anak-anak. Nah, tapi ternyata anak-anak itu sudah terpengaruh juga oleh budaya, ya, asing. Nah, itu ketika waktunya sholat mereka tidak mau sholat. Nah, ketika ditanya kenapa anak-anak SMA kamu tidak sholat, saya agnostik, Pak, katanya. Agnostik itu bukan komunis, bukan ateis, ya, bukan tidak yakin adanya Tuhan. Nah, tapi mereka itu terkena budaya asing itu menjadi apa? Tidak mau beragama, tidak beragama gitu. Jadi kenapa tidak sholat? Ya buat apa sholat? Katanya begitu, ya. Buat apa sholat? Dan mereka tidak, ya, misalnya di Doma, ya, di Doma sehingga
harus begini begitu gitu kan tanpa alasannya. Nah ini, nah makanya salah satu ya yang bisa kita lakukan ya, mereka kan terpengaruh juga dengan tadi ya yang digitalisasi tuh. Ya, digitalisasi tadi yang disampaikan oleh Pak Ulil Albab ya dari anggota Dewan DPRD Jawa Tengah ya. Nah, itu mereka juga dapat info-info itu kan sekarang tidak ada batas ya. Era apa? Digitalisasi era 50.0 itu ya. Jadi mereka dapat dari itu, dari digital, medsos, TikTok ya dan sebagainya. Nah, makanya salah satu cara ya misalnya kami di ICMI ya Bogor ini kerjasama sama Taskia kemudian sama Pemda Kota Bogor juga ya mendirikan ada namanya misalnya iFest ya. iFest itu It's Me Film Academy ya dan kemudian juga ada namanya kreatif ekosistem. Jadi bagaimana kita membuat akademi perfilman, film-film pendek ini yang di dalamnya ada tentang 4 pilar ya. Jadi kita minta ada namanya Kang Reza kebetulan satu SMA dulu dengan saya. Nah itu Kang Reza itu sutradaranya itu Garuda di Dadaku ya sama film itu Laskar Pelangi. Nah ini bagaimana melalui film ya diantaranya kita jangan terpengaruh. Jadi kita gali misalnya budaya-budaya kita ya Indonesia, apalagi Sunda. Sunda itu kan sebenarnya Islam teh Sunda, Sunda teh Islam gitu ya. Jadi seperti KDM itu KDM ya Gubernur kita Jawa Barat itu kenapa dia nyebut sebagai Bapak Aing ya? Bapak Aing itu apa? Untuk melahirkan apa kepercayaan diri, bagaimana kepercayaan diri masyarakat Sunda. Nah, gitu. Masyarakat Sunda kan dulu kan biasanya apa? Sumuhu, abdi mah sakio wae ya sadayana gatuk apa gaduhan Gusti orang mah mung di apa diamanati gitu ya. Nah itu orang Sunda gitu. Beda dengan orang Jawa. Malah orang Jawa di mana-mana, ya kan? Gitu. Nah, ini dalam rangka menggali ya supaya dari budaya-budaya daerah itu yang baik-baik tentunya ya. Kalau yang musrik-musriknya jangan ya. Yang musrik-musriknya itu nanti diluruskan begitu. Seperti para wali songo kan seperti itu menanamkan nasionalisme ya misalnya dengan jimat Kalimusada. Nah, kalau kita berarti dengan 4 pilar misalnya ya. Jadi bagaimana Pancasila itu bukan hanya teori ya, kemudian Undang-Undang Dasar juga bukan hanya ya, simbol, tapi dilaksanakan. Yang seperti tadi, yang fakir miskin, anak-anak telantar, nah itu juga salah satu hal yang perlu kita atasi gitu ya, dengan 4 pilar tadi ya, gitu sebagai filter. Jadi 4 pilar ini harus kita sosialisasikan. Bu, jadi sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, seperti kita sekarang ini juga salah satu ya dalam rangka mensosialisasikan ternyata 4 pilar itu ya terkait dengan masalah apa? Ekonomi syariah di pesantren. Bahkan mungkin nanti bukan hanya di pesantren tapi juga di masyarakat, di SMA ya, di sekolah, di kampus, begitu. Nah, kalau pesantren kan memang mini ya, mini masyarakat Indonesia itu adanya di pesantren diantaranya ya, seperti itu. Ya, jadi salah satunya kita lakukan sosialisasi, misalnya melalui film, melalui ceramah ya. Kalau khotib melalui khotib ya. Misalnya kemarin Pak Ari ikutan juga training khotib dan dai ya di yang memberikan itu dari KNKS, Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah, itu di Puncak. Ya, nah itu juga dalam rangka bagaimana khotib-khotib ya, karena khotib-khotib ini apa yang didengar oleh masyarakat. Jadi kalau apa orang tua atau pejabat mungkin jarang didengar, tapi kalau khotib, kiai, ustadz ya itu kalau di daerah-daerah itu masih didengar. Apa kata ustadz? Nah itu ini nggak boleh, ini boleh gitu kan. Nah itu juga isinya tentang 4 pilar. Nah, nanti terkait misalnya dengan ekonomi syariah, tentang halal, tentang haram, tentang sekarang apa misalnya ada pinjol ya. Pinjol tadi kan memang sulit di kanter karena dia masyarakat kitanya miskin butuh uang ya yang cepat gitu kan. Nah, mereka tersedia gitu. Nah, ini makanya peran BMT, peran koperasi. Nah, ini sebenarnya yang
sekarang oleh Pak Prabowo itu ada Koperasi Merah Putih misalnya ya. Nah itu sebenarnya maksudnya untuk itu. Nah, tapi kan harus kesiapan SDM ya, kesiapan sistem ya seperti MBG juga kan sebenarnya apa? Maksudnya kan masyarakat Indonesia ini rata-rata kan Muslim ya, 90 atau 80 sekian persen Muslim gitu. Jadi yang menikmati itu sebenarnya adalah umat Islam. Nah, cuma sistemnya, nah ini yang mestinya harus diperbaiki ya. Nah, mungkin itu ya kalau kita mungkin mulainya dari 3S, 3M ya. Mulai dari diri sendiri, mulai saat ini ya, mulai dari yang kecil kita sosialisasikan 4 pilar ini supaya bisa apa mengkanter ya budaya-budaya asing sehingga kalau anak-anak kita sudah punya mizan, sudah punya patokan mana yang benar, mana yang salah ya. Nah, dengan 4 pilar itu, nah, kita bisa menghindari gitu. Tapi kalau tidak tahu, maka dia akan terpengaruh tadi, misalnya budaya child free ya, yang tidak mau apa punya anak gitu kan. Kemudian ada apalagi karena kesibukan kita bekerja ya, keluarga-keluarga kita kurang perhatian dari ayahnya misalnya. Makanya ada gerakan Ayah Teladan Indonesia misalnya kan di Menteri Kependudukan supaya anak-anak kita itu punya teladan, yaitu orang tua. Jadi bukan teladannya dari tokoh-tokoh artis Korea misalnya ya, atau artis yang lain gitu kan. Nah ini nih karena budaya asing memang begitu. Kalau dia tidak punya contoh, punya uswah ya. Nah, ini makanya kita punya ada uswah dari kita. Dari kita kita benahi ya. Kemudian masyarakat kita yang di masjid, majelis taklim. Nah, itu banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Mungkin itu Umi Yuni ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Ya, sami-sami. Ya, cukup jelas ya Ibu Yuni. Hmm. Eh, Bapak ini satu pertanyaan lagi atau Mangga, silahkan kalau masih ada sampai satu jam 10.30 ya? ya. Baik, kepada audiens untuk satu pertanyaan lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau sudah tidak ada, ya mungkin dicukupkan. Cukupkan ya Pak? Ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara webinar hari ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan serta memperkuat komitmen kita dalam mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara webinar ini. Kepada host, mungkin ada sesi foto lagi terakhir, karena tadi ada 9 peserta yang baru masuk. Ya. Oke, baik Bapak Ibu boleh mengaktifkan fitur kameranya. Kita akan melakukan foto bersama. Satu, dua, tiga. Tadi siapa? Sini. Putri, coba diulang. Oke, diulang. 1, 2, 3. Kemarin slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Alhamdulillah, tidak terasa kita masuk ke sesi terakhir yaitu penutupan. Sebelumnya, Trisna ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Arizul Manan yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat dan Bapak Dr. Faisal Ahmad juga Bapak Ulil. Sebelumnya, Trisna memohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian dari kami sebagai host. Sebelum ditutup, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Saudara Subhan. Pada Saudara Subhan, Trisna persilahkan. Izin Bapak, Ya, silakan. mari kita sama-sama mengangkat tangan dan menundukkan kepala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana Amin. shaghira. Allahumma inna nas'aluka Amin. salamatan fid din Amin. wa afiatan fil jasad Amin. wa ziyadatan Amin. wa barakatan fir rizqi wa taubatan Amin. qabla wa rahmatan indal maut Amin. wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arizul. Pak Faisal dan teman-teman. Terima kasih Pak. Sampai ketemu di datang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.